Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Windu Channel Film akan mereview film tentang penerbangan pesawat. Film ini berjudul Blood Red Sky tahun 2021. Film ini menceritakan tentang kisah perjuangan anak kecil yang cerdas, pemberani, dan hebat yang bernama Elias. Sekecil ini sudah bisa berjuang sangat luar biasa menghadapi kejadian yang super parah. Mau tahu kejadian super parah tersebut bagaimana? Simak videonya sampai habis dan saya doakan bagi yang sudah subscribe selalu dalam kesehatan, kebaikan, dan kebahagiaan. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe ya, agar dapat doanya. Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan sebuah bandara di Skotlandia dengan keadaan yang panik karena akan ada pendaratan pesawat yang sedang dibajak oleh para teroris. Seorang jenderal pun menyiagakan penembak jitu untuk menghalau teroris tersebut. Ketika pesawat sudah tampak, mereka bersiaga dan memberikan instruksi kepada pilot untuk pendaratan. Setelah pesawat mendarat, militer tidak langsung mendekat karena yang mereka tahu di pesawat ada bom. Kemudian, tiba-tiba muncul anak kecil yang bernama Elias. Turun dari pesawat dengan sebuah tali dari parasut, lalu jenderal pun memberikan perintah kepada anggotanya untuk menolong anak itu. Sementara, si pilot mengaku kepada jenderal bahwa dia bukan pilot pembajak atau teroris. Dia pun berteriak untuk meminta diselamatkan. Namun, jenderal tidak percaya dengan apa yang dikatakan. Lalu, jenderal menemui Elias yang sedang melakukan pengecekan kondisi kesehatan. Karena Elias sedang dalam keadaan syok, dia tidak berbicara sedikit pun. Apapun yang ditanya oleh kru bandara militer, Elias hanya diam. Mau tahu apa yang terjadi? Ini dia. Ketika itu di sebuah rumah terlihat seorang wanita bernama Nadia. Nadia berniat untuk ke Amerika bersama anaknya, Elias. Wanita ini menderita penyakit langka dan ingin menemui dokter untuk berobat di Amerika. Wanita ini pun menerima telepon dari Elias yang sudah duluan di bandara dengan mengatakan bahwa semua telah beres. Sesampainya di bandara, Nadia mengatakan kepada anaknya untuk menunggu beberapa saat karena Nadia ingin meminum obatnya di toilet. Singkat waktu, Nadia dan Elias pun menaiki pesawat. Tak lama kemudian, pesawat jurusan Amerika pun take off. Ketika pesawat sudah mengudara, terlihat ada pria yang sedang ricuh dengan pramugara. Dan terlihat ada seorang pria yang ingin merelainya, serta dibantu oleh temannya yang mengikutinya. Ternyata itu hanya drama saja untuk memancing dan membunuh anggota angkatan yang ada di pesawat. Tak lama kemudian, pramugara gadungan itu, atau kita panggil saja dia Momoy, mengumumkan pada penumpang bahwa pesawat telah dibajak. Kemudian, para pembajak itu menuju ke kokpit untuk memastikan keadaan di situ, yang bahwa salah satu pilot adalah teroris yang menyamar. Dan benar saja, si pilot pun sudah mati. Dan Nadia pun menenangkan Elias yang tampak ketakutan. Kemudian, para teroris mengubah jalur penerbangan dari tujuan Amerika menuju Inggris. Semua penumpang terheran karena adanya perubahan jalur. Dan Elias melihat dari buku panduan, mengajak ibunya untuk bersembunyi di palka atau kargo. Namun, Nadia pun marah dengan ajakan Elias karena Nadia tahu bahwa itu akan beresiko. Elias tiba-tiba lari dan Nadia pun sontak mengejarnya. Kelakuan mereka diketahui para teroris dan teroris itu pun
Elias pun shock dengan yang terjadi dan ia pun ditarik oleh teroris untuk duduk di kursinya kembali. Dan tiba-tiba si Momoy memeriksa isi dompet Nadia yang berisi obat-obatan. Sementara Nadia yang sedang sekarat tiba-tiba teringat masa lalunya dengan suaminya yang saat itu mobil sedang mogok di tengah hutan. Nikolai. Dan suaminya pun mencari bantuan. Namun setelah lama ditunggu, suaminya tidak juga datang. Akhirnya Nadia memutuskan untuk mencari suaminya. Nadia pun menemukan jejak kaki dan diikutilah jejak itu yang mengarah ke sebuah rumah di dalam hutan. Nikolai? Nikolai? Tiba-tiba Nadia kaget dengan ceceran darah yang ada di rumah itu. Dia pun kaget dengan sosok misterius yang ingin menerkamnya. Dan yang lebih membuatnya syok, ia melihat Nicholas suaminya telah mati mengenaskan. Dan sosok misterius itu mengincarnya. Dari situlah kita tahu bahwa Nadia bukan mengidap penyakit langka, namun dia adalah vampir. Kembali ke pesawat. Karena itulah Nadia yang sudah tertembak tiba-tiba hidup lagi. Dengan kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan itu, Nadia mendengar suara gonggongan anjing dari ruang kargo atau palka. Dia pun berusaha mengambil darahnya. Karena selama ini dia akan sehat jika meminum darah. Sesampainya di kargo, dia melepaskan softline yang ia pakai karena sesungguhnya mata Nadia telah berubah bukan seperti mata manusia normal seperti kita. Setelah membunuh anjing dengan menghantam-hantamkannya ke lantai pesawat, darahnya pun langsung dijilati dan dinikmati oleh dia. Karena berisik, mengundang teroris datang. Teroris itu pun mati, dan setelah membunuh teroris itu, Nadia merasakan perubahan di giginya. Yang mana selama ini taringnya dicabut olehnya dan mengganti dengan gigi palsu. Karena takut semakin parah perubahan pada tubuhnya, Nadia mencoba untuk menyuntikkan obatnya kembali untuk meminimalisir perubahannya. Tak berapa lama, terdengar suara dari talkie-walkie dari si ketua teroris. Nadia pun langsung bergegas action. Dengan meminum darah teroris yang telah mati, Nadia kembali segar. Dan di adegan lain, si Momoy memberikan informasi kepada penumpang bahwa mereka akan melompat dengan parasut. Dan sebelum mereka melompat, mereka akan menyemprotkan gas beracun. Padahal itu hanya trik saja agar penumpang semakin panik. Good night. Sleep time. Ketika ketua teroris mengecek Palka, Nadia bergegas menemui Elias. Elias tampak senang karena melihat ibunya masih hidup. Kemudian mereka menuju ke kokpit untuk mengembalikan pesawat ke jalur seharusnya. Ternyata di dalam kokpit tidak ada pilot.
Nadia pun bingung dan bertanya kepada seluruh penumpang. Pramugari pun memberitahu bahwa pilot telah mati. Nadia pun langsung berinisiatif mencari penumpang yang bisa mengendalikan pesawat. Dan bersyukurnya, ada seorang pria yang siap mengendalikan pesawat. Dia menjelaskan pernah mengikuti pelatihan penerbangan. Nadia pun langsung menyuruhnya untuk mengendalikan pesawat. Tiba-tiba seorang pria yang bernama Farid mengatakan bahwa para teroris ini menyabotase pesawat dan ingin meledakkan di London, serta ingin mengkambing hitamkan satu agama. Fix, kalian tahu agama apa? Lalu Farid mengajak mereka untuk sama-sama bekerja sama membantu Nadia. Kemudian, scene beralih ke ruang kargo. Setelah mengetahui temannya mati, si Momoy menemukan bekas obat Nadia, dan para teroris mencari Nadia. Singkat waktu, teroris pun tahu bahwa Nadia ada di dalam kokpit dan memaksa agar dibukakan pintu. Jika pintu tidak dibukakan, mereka mengancam akan membunuh seorang bocah wanita. Nadia pun bingung dan marah. Nadia pun marah besar, dan si ketua pun mati dicokot Nadia. Seluruh teroris pergi ke ruang kargo, dan Nadia tiba-tiba mendengar si ketua akan berubah menjadi vampir. Nadia pun langsung menusuk jantung si ketua dengan pisau. Karena dengan menusuk jantungnya, vampir akan mati, dan adegan itu pun diketahui oleh si Momoy. Si Momoy menemui teman-temannya di kargo. Dari catatan yang dia baca, akhirnya dia tahu bahwa Nadia adalah seorang vampir. Dan si Momoy pun tahu bahwa vampir takut dengan cahaya ultraviolet. Kembali ke Nadia. Nadia meminta untuk masuk ke kokpit, namun Elias tidak mau membukakan pintu itu karena Nadia sudah hampir seutuhnya menjadi vampir, dan Nadia pun meminta Elias untuk tetap berada di kokpit. Dan Nadia pun menyuntikkan obatnya lagi agar tidak berubah menjadi vampir secara sempurna. Dan Elias melihat para teroris ingin menyerang ibunya. Elias pun bergegas ingin menolong Nadia untuk membawa ibunya ke dalam kokpit. Para teroris pun keburu datang dan Nadia pun berusaha untuk menyerang para teroris. Karena tembakan dari senter cahaya ultraviolet, Nadia lemah dan terjatuh, dan si Momoy pun mengambil darahnya Nadia dari tubuhnya dengan suntikan. Setelah darah didapat, si Momoy ingin menusuk jantung Nadia dengan stik golf yang sudah dia runcingi. Namun Elias menghentikan usaha si Momoy dengan pistol yang ia temukan. Namun tiba-tiba, karena jendela pecah tersebut, tekanan oksigen di dalam pesawat menjadi kacau. Sang pilot amatir ini pun mati karena kehabisan oksigen. Dan Farid pun menolong Elias yang sudah melemah. Dan Nadia pun ingin menyerang si Momoy di ruang kargo yang telah mengambil darahnya. Si Momoy pun menyuntikkan darah vampir ke tangannya, berniat untuk mendapatkan kekuatan vampir. Nadia pun bergegas menghentikan kelakuan si Momoy.
Dan saat api menyala membakar si Momoy, Nadia teringat masa lalunya, awal dia menjadi vampir. Lalu Nadia mendatangi rumah yang awal mula dia digigit dulu. Dia memeriksa rumah itu. Dan pada saat itu, ada pemilik rumahnya menemui Nadia, yaitu bapaknya vampir yang menggigit Nadia, dan berbicara bahwa di dalam tubuh Nadia sudah ada kekuatan jahat, dan kekuatan jahat di dalam tubuh yang sudah digigit tidak boleh menyebar ke dunia luar, dan seketika itu pun ketika pria tersebut ingin membunuhnya, Nadia pun melakukan perlawanan. Nadia pun membuat pria itu menjadi rujak bebek dengan garukan salju. Dan bergegas, Nadia mengetahui bahwa si pria tersebut tidak berubah menjadi vampir pasti karena ada obat yang dia pakai hasil dari penelitiannya. Setelah mendapatkan obat, dia bergegas ingin membakar rumah si pria itu. Kembali ke pesawat, Nadia sontak bingung karena pemadam api di dalam pesawat aktif. Sesaat kemudian para teroris menuju ruang kargo dan Nadia pun secepatnya lari. Dan para teroris melihat di dalam mobil si Momoy belum mati, tapi tiba-tiba ketika penumpang ketakutan, beberapa orang pun berniat untuk membunuh Nadia. Nadia pun sadar karena teriakan anaknya. Dan Nadia pun mendengar si Momoy menjadi vampir, lalu bergegas ingin menutup pintu kargo. Saling dorong-dorongan pintu pun terjadi, dan tiba-tiba Farid tergigit oleh vampir. Dan Nadia pun menolong Farid dengan memotong tangannya Farid agar tak menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan seluruh penumpang panik karena teroris telah menjadi vampir dan ingin masuk ke ruang kabin pesawat. Tak lama kemudian Nadia menyuruh teroris yang tersisa yang tadi menjadi pilot untuk mengubah jalur penerbangan. Akan tetapi, dia mengatakan bahwa bahan bakar tidak cukup untuk ke Amerika dan harus melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat. Sedangkan ketika itu ada seorang penumpang yang terluka parah mencoba untuk membukakan pintu untuk vampir. Karena merasa dirinya akan mati, ya dia frustasi coy. Dan akhirnya, si Momo yang telah menjadi vampir bisa masuk ke dalam karena dibukakan oleh penumpang koplak tersebut. Semua penumpang pun kacau dan meminta untuk masuk ke dalam kokpit. Namun, pilot teroris ini mencegahnya. Di tengah kekacauan, Farid meminta untuk meledakkan pesawat setelah mendarat. Namun, pilot teroris memberitahu bahwa untuk meledakannya membutuhkan alat kontrol pakai air. Alat tersebut ada di kantong si ketua teroris. Dan satu-satunya jalan adalah melalui lorong yang sangat sempit. Elias pun berinisiatif untuk dia yang mengambilnya, walaupun ibunya melarangnya. Namun, Elias nekat dan kabur membawa senter sinar UV.
Singkat cerita, Elias pun tiba di kargo atau Palka dan berhasil menemukan alat kontrol peledak itu yang berupa HP dengan informasi yang diberikan pilot teroris dan memberitahu Elias bahwa tombol besarnya jangan sampai ditekan karena itulah tombolnya, dan Elias pun bergegas kembali. Namun tiba-tiba dia diserang oleh vampir. Dan karena Nadia melihat anaknya diserang vampir, Nadia berinisiatif untuk menolongnya. Dan Nadia bertanya pada Farid, apakah bisa mengendalikan pesawat? Farid menyanggupinya walaupun dia ragu. Dan tiba-tiba Nadia membunuh pilot teroris karena dia sudah tidak ada manfaatnya. Dan di Palka atau di ruang kargo, vampir memburu Elias. Tiba-tiba Nadia datang. Melihat ibunya dicokot vampir, Elias pun berinisiatif untuk memancing si Momoy ke dekat pintu. Dan Elias pun meledakkan pintunya. Dan tiba-tiba Nadia mendorong si Momoy. Tanpa diduga, dari monitor Farid melihat si Momoy masih tergantung di pintu pesawat, ingin mencelakai si Elias. Melihat keadaan tersebut, Farid mencoba untuk membelokkan pesawat agar si Momoy terkena cahaya matahari pagi, biar nanti kalau disuap negatif. Elias pun melihat ibunya sudah sekarat. Nadia pun menjauhi Elias. Walaupun dia telah berubah menjadi vampir, namun rasa cinta terhadap anaknya sangat besar mengalahkan naluri vampirnya. Kemudian, scene beralih ke Elias di bandara. Tiba-tiba, Elias berbicara dan bertanya, di mana keberadaan Farid? Karena seluruh anggota militer belum mengetahui kebenarannya, mereka berniat untuk menangkap Farid yang merupakan tersangka sebagai teroris. Elias tetap kekeh ingin bertemu Farid dan memberitahu bahwa di pesawat banyak vampirnya. Harus menyelamatkan Farid sebelum matahari terbenam. Karena dirasa Elias mulai mengelantur, tiba-tiba mereka membius Elias. Jenderal kembali berkomunikasi dengan Farid, namun Jenderal belum mempercayai walaupun Farid sudah menceritakan semuanya. Shoot to kill. Mereka pun menembaki Farid, namun meleset. Akhirnya mereka melakukan penyergapan ke pesawat. Farid akhirnya tertangkap. Dan Elias pun dibawa oleh mobil ambulan. Di dalam pesawat, seluruh anggota diserang oleh vampir. Dan di sisi lain, Elias memanggil-manggil Farid. Tiba-tiba Elias menekan tombolnya untuk menghancurkan semuanya. Semua dilakukan Elias karena Elias mengetahui bahwa ibunya telah menjadi vampir dengan seutuhnya. Dan semua vampir pun musnah. Elias! 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 Farid dan Elias pun kembali bersama.
Dan film Blood Red Sky pun berakhir. Bagaimana? Sangat seru dan menegangkan, bukan? Seorang wanita yang terinfeksi virus vampir di tubuhnya bisa tetap stabil karena obat yang dia ambil dari pria di hutan dan ingin melakukan pengobatan di Amerika. Namun, karena kejadian sial menimpa pesawat, semua pun jadi berantakan. Walaupun Nadia seorang vampir, dia tetap mencintai anaknya. Maka dari itu teman, cintailah dan sayangilah anakmu. Jangan mau kalah sama vampir. Itulah review film Blood Red Sky tahun 2021. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar saya semakin semangat mereview film-film lainnya dan kalian gak ketinggalan dengan video terbaru dari Windu Channel Film. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu dalam kebaikan. See you and wassalamualaikum.